Hari ini kita sama-sama hadir di Aula Pemda Kabupaten Subang dalam acara Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Subang tahun 2026. Pertemuan hari ini, forum konsultasi publik, tentu saja ada dua tujuan yang ingin kita dapatkan. Yang pertama, menjaring masukan dan saran dari para pemangku kepentingan serta stakeholder terhadap tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan. Nanti yang akan kita diskusikan atau yang akan disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada pertemuan forum konsultasi publik hari ini baru rancangan awal RPJMD. Ya, baru rancangan awal. Masih sangat terbuka untuk saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang tujuan yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain RPJMD, rumusan tersebut nanti kita akan mintakan pula terhadap rancangan awal RKPD 2025. Sehingga nanti bergeser dari rancangan awal ke rancangan. Nah, dalam proses rancangan awal ke rancangan nanti ada yang namanya Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD. Jadi tahapannya masih panjang. Mewakili lembaga DPRD Kabupaten Subang, kami memandang forum ini sangat penting dan strategis karena menjadi titik awal dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun ke depan melalui dokumen RPJMD. Sekaligus sebagai dasar perencanaan tahunan dalam RKPD tahun 2026. RPJMD bukanlah sekedar dokumen perencanaan teknokratis, tetapi merupakan blueprint pembangunan yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik dan sinergi antar stakeholder menjadi kunci dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang aspiratif, realistis, dan berorientasi pada hasil. DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Rakyat Subang, Jawa Barat. Pertama saya ucapkan permintaan maaf Bapak Ibu karena mungkin biasanya acara-acara seperti ini diselenggarakan di hotel. Tahun ini saya mohon kerjasamanya. Acara-acara seperti ini kita lakukan saja di Pemda. Ini mendukung juga sebagai komitmen saya selaku Bupati Kabupaten Subang yang ingin melakukan efisiensi dan tidak menghambur-hamburkan APBD, sehingga acara hari ini kita selenggarakan. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh dewannya. Tapi kita apresiasi juga Bapak Ibu DPRD Kabupaten Subang hari ini juga melakukan efisiensi seperti kita hampir di 8 miliar ya. Tepuk tangan Pak. Paling besar. Kita apresiasi juga atur nuhun para ketua fraksi sudah bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang dan pemerintah provinsi dan pusat untuk sama-sama melakukan efisiensi. Ini publik perlu tahu Pak, bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya dari kita, tapi dari DPRD pun melakukan efisiensi, sehingga ini harus sama-sama kita apresiasi oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Subang. Penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Subang tahun 2026 adalah langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 48 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa rancangan awal RPJMD dibahas dengan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, dan Pasal 80 Ayat 1 bahwa rancangan awal RKPD dibahas dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dokumen rencana awal RKPD. Pemerintah daerah Kabupaten Subang menugaskan BP4D untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020. Memang seperti yang disampaikan, saya berharap forum ini bukan hanya sekedar acara seremonial atau sekedar forum, tapi memang betul-betul bisa menjadi wadah untuk setiap elemen yang hadir untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk menyusun RPJMD-nya untuk 5 tahun ke depan. Sehingga saya berharap kita semua bisa bersinergi betul-betul untuk membangun Kabupaten Subang ini, dan kita bisa sama-sama satu framingkan pemikiran kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini hingga 5 tahun ke depan itu semuanya betul-betul mutlak untuk melayani kepentingan masyarakat Kabupaten Subang. Forum konsultasi publik ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis dalam waktu 5 tahun ke depan. Seperti yang selalu saya sampaikan, Bapak Ibu, kita mulai hari ini harus sudah bisa belajar untuk fokus dalam menangani setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Subang. Para ketua, para pimpinan dewan, saya menyampaikan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun itu selalu memiliki target yang muluk-muluk dan terlalu lebar. Makanya dalam kepemimpinan saya 5 tahun ini, saya menyempitkan itu semua. Karena apa? Untuk menuntaskan segala problematika yang ada di Kabupaten Subang, kita harus menyelesaikannya dengan fokus satu ke satu. Tidak bisa dengan langsung sekaligus semuanya kita tumpahkan dalam satu naungan. Mengapa? Itu juga yang menjadi alasan saya kenapa tahun ini kita begitu besar-besaran melakukan relokasi anggaran. Sekedar informasi, Bapak Ibu, kebetulan ada para pimpinan DPRD dan ketua fraksi. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu semua dan seluruh hadirin yang ada. Insya Allah di tahun ini para anggota DPRD yang terhormat, insya Allah di tahun ini Pak, ada 80 km jalan yang kondisinya rusak berat akan kita selesaikan. Dari total 191 jalan rusak berat. Bayangkan Pak, di perubahan kita menggelontorkan relokasi anggaran yang salah satunya ada dari DPRD juga di situ, termasuk mobil dinas saya, termasuk perjalanan dinas kita semua, yang alhamdulillah hari ini akan bermanfaat untuk menyelesaikan 80 km jalan. Setengah dari total jalan rusak bisa kita tuntaskan di tahun kepemimpinan awal saya dan Bapak Ibu juga. Jadi ini bisa menjadi sebuah penghargaan yang besar untuk kita sama-sama, dan ini bukan hanya tentang saya, tapi ini tentang Bapak Ibu yang hadir semua hari ini. Dan insya Allah hal itu akan kita tuntaskan di 2027, semua akan selesai. Sehingga saya memohon maklum daripada hadirin yang hadir hari ini bahwa kita harus mulai fokus untuk menyelesaikan isu-isu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Subang. Dan di ruang diskusi kita hari ini merupakan ruang yang terbuka untuk Bapak Ibu juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang jika mana ada hal-hal lainnya yang perlu kita cermati juga. Namun memang di balik itu semua, di balik kita mencoba untuk merelokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, kita juga tetap tidak melupakan bagaimana kita harus memberikan pelayanan publik untuk masyarakat kita. Bagaimana kita harus tetap memprioritaskan juga pelayanan pendidikan dan kesehatan kita. Dan insya Allah hal itu tidak akan kita tinggalkan, justru kita akan beriringan dengan itu semua. Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 harus lebih cermat dan terintegratif serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Subang secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DPRD, kita harus terbuka. Seluruh masyarakat hari ini harus tahu
Dan rasa-rasanya dengan sistem pengelolaan pemerintah daerah hari ini, semua itu sebetulnya sudah terpublish dan seluruh elemen masyarakat bisa melihat apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita benahi, apa saja yang akan kita berikan kepada masyarakat. Dan rasa-rasanya dengan sistem pengelolaan hari ini semua itu bisa sangat mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Subang maupun di Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, output dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam mengupayakan keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rencana strategis, perangkat daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum, UA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah perlu disepakati visi dan misi pembangunan 2025-2029 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2026 untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah daerah telah menetapkan visi RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Kabupaten Subang yang unggul, maju, kompetitif dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan religius, serta melalui 8 misi pembangunan sebagai berikut. 1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, kompetitif, dan religius. Itu mengacu ke tadi yang disampaikan oleh Kepala BPNKT, bagaimana kita harus siap mempersiapkan sumber daya manusia kita dalam menghadapi industrialisasi yang ada di Kabupaten Subang. Seperti yang tadi sudah dijabarkan, kita masih memiliki PR 63.000 pengangguran terbuka di Kabupaten Subang, yang dimana insya Allah hal itu harus kita bisa tuntaskan secepat-cepatnya. Karena jika kita terlalu lama mengambil tindakan, 63.000 ini sangat memungkinkan untuk bertambah angkanya seiring dengan banyaknya anak-anak kita yang lulus dari SMA di tahun ini. Sehingga saya selalu menginstruksikan kepada Kadis Tenaga Kerja, Pak Rona, untuk sigap dan tanggap dan segera menemukan formula terbaik untuk bisa menempatkan masyarakat kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang hari ini masih belum punya pekerjaan, agar bisa masuk sesegera mungkin kepada tempat-tempat yang sudah insya Allah akan hadir di Kabupaten Subang. Hari ini Kabupaten Subang sangat-sangat menjadi kabupaten yang strategis, Bapak Ibu. Dengan berdirinya Pelabuhan Patimban, dengan berdirinya sebuah kawasan ekonomi khusus Mapolitan, juga dengan adanya rebana di Kabupaten Subang, itu semua merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita maksimalkan. Jangan sampai anugerah ini malah menjadi bencana pada kita. Karena Bapak Ibu, saya sampaikan, dengan masuknya industrialisasi ke Kabupaten Subang itu belum bisa memberikan keamanan, kenyamanan untuk kita, ketenangan untuk kita, untuk bisa menampung seluruh SDM kita. Kita harus betul-betul mempersiapkan SDM kita untuk siap dan bersaing di industri itu sendiri, karena industri yang masuk hari ini sebagian besar itu banyak sekali industri yang tentang akan teknologi dan digitalisasi yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, mewujudkan perekonomian yang kokoh dan mandiri, di mana kedepannya saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Subang ini, dari mulai selatan sampai ke Pantura, dari mulai tengah, itu semua bisa kokoh ekonominya dan bisa melakukan segalanya dengan kemandirian, seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan dan kemandirian itu sendiri. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan PR kita bersama. Ini merupakan tujuan kita bersama untuk membersihkan itu yang ada di Kabupaten Subang. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu semua, Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang selalu menjadi topik perbincangan daerah-daerah lain dengan segala macam hal-hal yang masa lalu pernah terjadi di Kabupaten Subang.
Sehingga saya selalu menekankan Bapak Ibu kepada seluruh OPD, kepada seluruh stakeholder kita bahwa kita harus memberikan contoh, kita harus memberikan kepercayaan pada publik bahwa pemerintahan daerah Kabupaten Subang hari ini betul-betul pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi dan segala macamnya. Dan itu selalu saya tegaskan Bapak Ibu, di setiap kali kesempatan saya bisa bertemu dengan para kepala OPD, camat dan seluruh ASN di Kabupaten Subang untuk betul-betul kita bisa memberikan contoh bahwa Kabupaten Subang hari ini sudah betul. Bapak Ibu sebagai contoh dalam poin ini. Beberapa minggu lalu, saya pernah mendapati laporan dari masyarakat melalui media sosial saya. Ada masyarakat yang dikenakan pungli dalam pembuatan KTP di Kecamatan Jalan Cagang. Hari itu juga saya langsung tindak tegas Bapak Ibu. Hari itu juga langsung saya turunkan Pak Asda 1 untuk segera mengecek dan memberikan pemahaman kepada pihak yang bersangkutan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kalau jika bisa dicek, hari ini pelayanan KTP di kita, termasuk KK dan lain-lain itu sistemnya sudah one day service. Betul Mas Sumarna ya? Sudah one day service dan betul-betul tanpa ada pungli sedikit Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu menemukan lagi hal-hal seperti itu, bisa dilaporkan kepada saya dan saya akan tindak tegas. Bukan hanya tentang pembuatan KTP, tapi dalam segala urusan pelayanan publik, saya menekankan tidak ada lagi pelayanan publik di Kabupaten Subang yang harus memberatkan masyarakat kita dengan meminta pungli, dengan meminta uang-uang di luar keseharusan yang sudah ada ditetapkan oleh perundang-undangan. Lalu Bapak Ibu, poin keempat yaitu mewujudkan Kabupaten Subang yang aman, bersih, dan akuntabel serta ramah investasi. Kita harus menjaga hal ini bersama. Karena apa? Investasi akan gampang, investasi akan mudah untuk masuk ke Kabupaten Subang ketika kita memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mereka semua. Ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana premanisme dan lain-lain masih merajalela di Kabupaten Subang. Dan saya diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk memberantas habis yang namanya premanisme di Kabupaten Subang, sehingga investasi yang masuk ke Kabupaten Subang bisa betul-betul memiliki keamanan dan kenyamanan, sehingga Kabupaten Subang selain kita menjadi lumbung padi nasional ketiga, kita juga bisa menjadi pusat industri yang dimana dua hal itu bisa beriringan sehingga masyarakat di Kabupaten Subang ke depannya bisa lebih sejahtera lagi Bapak Ibu. Dan ini merupakan anugerah yang tidak dimiliki oleh setiap kabupaten kota manapun. Anugerah yang dimiliki, yang dihadiri teman-teman saya Pak, beberapa bupati dan wali kota di yang lain itu selalu menyampaikan misalnya, Kabupaten Subang ini akan menjadi kabupaten yang luar biasa Pak. 5 tahun ke depan kita akan menjadi kabupaten yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa mereka berbicara seperti itu? Apa yang kita tidak miliki Pak? Apa yang hari ini Kabupaten Subang tidak punya? Pelabuhan tidak punya Pak. Pertanian lumbung padi, industri luar biasa hebat masuk ke Kabupaten Subang. Pariwisatanya sangat luar biasa. Jadi banyak orang yang menanyakan apa yang tidak dipunya Kabupaten Subang. Gas bumi kita punya. Segala macam bentuk sumber daya alam kita punya Pak. Tapi yang menjadi kelemahan kita selama ini, kita belum bisa betul-betul mengoptimalkan apa yang sudah Tuhan berikan ke Kabupaten Subang. Sehingga hari ini saya mohon izin juga kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD, berikan saya waktu untuk betul-betul bisa mewujudkan ini semua, untuk betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Subang dengan segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada Kabupaten Subang. Lalu poin kelima yaitu mewujudkan ketahanan dan kemandirian sosial, budaya, ekologi yang inklusif. Dan keenam, mewujudkan pemerataan pembangunan kewilayahan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan dalam pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas. Sehingga tidak ada lagi Bapak Ibu kejomplangan antara Pantura dan Selatan, tengah dan kota. Itu saya harap semua pembangunan itu kita bisa merata, betul-betul merata dari ujung selatan hingga ujung Pantura, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang merasa dianak emaskan dan merasa dianak tirikan. Jadi ada perwakilan dari
Pak Haji Adik dari daerah Danakan. Beliau pasti sangat merasakan ketimpangan sosial, ketimpangan pembangunan antara di utara sana dengan di selatan. Dan ini PR kita semua, dan ini PR saya yang akan saya tuntaskan. Di tahun ini tidak ada lagi kejompangan itu, dan seluruh pelayanan itu harus mulai merata. Yang ketujuh yaitu mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedelapan mewujudkan iklim kehidupan yang berkualitas dan demokratis. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, saya bukan pemimpin yang anti kritik, Bapak Ibu. Ketika ada masukan, ketika ada hal apapun, silahkan sampaikan ke saya. Segala macam bentuk kritikan, segala macam bentuk keluhan itu merupakan sebuah narasi yang akan menjadi bahan untuk saya berkontemplasi dan membuat saya untuk merenungkan diri apa saja yang sudah saya lakukan selama ini, sehingga hal-hal itu bisa menjadi tolak ukur untuk perbaikan pemerintah daerah Kabupaten Subang ke depannya. Adapun 8 misi tersebut diterjemahkan dalam tujuan pembangunan, 24 sasaran pembangunan daerah dengan diukur oleh 8 indikator makro dan 58 indikator kinerja utama kepala daerah. Dengan tema pembangunan daerah pada selama 5 tahun sebagai berikut. 1. Tema pembangunan tahun 2025 yaitu fondasi pembangunan Subang, yaitu infrastruktur dasar dan transformasi awal yang sudah kita wujudkan di hari ini untuk menyelesaikan beberapa infrastruktur jalan, infrastruktur yang ada di Kabupaten Subang agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang kedua, tema pembangunan tahun 2026 yaitu konektivitas akses layanan dasar dan akselerasi ekonomi lokal. Lalu tema pembangunan kita di tahun 2027 yaitu Subang terkoneksi, ekonomi lokal tumbuh, layanan publik menjangkau pelosok. Kita punya target Bapak Ibu. Kedepannya pembuatan KTP layanan publik itu tidak terpusat lagi di pemerintah pusat di Kabupaten Subang. Kedepannya Bapak Ibu, saya punya cita-cita yang ingin saya implementasikan dalam waktu dekat, dalam mungkin tahun depan. Bagaimana nanti masyarakat kita bisa membuat KTP, KK, dan lain-lain itu hanya cukup di kecamatan. Tidak ada lagi masyarakat Pantura harus pergi ke kota Subang untuk sekedar mencetak kartu KTP, mencetak KK, lalu membuat kartu keterangan sudah meninggal dan lain-lain. Sehingga pelayanan itu kedepannya ingin saya bisa saya terapkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Subang, sehingga masyarakat kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk sekedar mendapatkan layanan publik yang sifatnya mendasar seperti itu. Itu target saya. Lalu keempat, tema pembangunan di tahun 2028 yaitu membangun Subang hijau, inklusif, dan berdaya saing. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DPRD Subang. Dalam segi pembangunan kita tetap harus menjaga alam kita. Kita tetap harus menjaga sumber daya alam kita. Karena sumber daya alam adalah modal dasar kita, Bapak Ibu. Percuma kita berbicara industrialisasi, percuma kita berbicara tentang pembangunan jika alam kita rusak. Dan hari ini efek dari kerusakan alam kita sudah sangat banyak dirasakan oleh masyarakat selatan maupun Pantura. Karena ketika di selatan ada sesuatu yang terkena dampaknya juga Pantura. Ketika hujan besar terjadi di selatan, yang banjir bukan di selatan Pak, tapi di Pamanukan. Karena akhiran akhirnya turunnya ke bawah Pak, Cipunagara. Sehingga ini yang harus menjadi PR kita, dan kita harus sinergi dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang sangat-sangat mencintai alam, yang sangat-sangat menghargai alam, di mana beliau selalu berkata kepada saya bahwa segala macam pembangunan, segala macam bentuk perkembangan yang terjadi di kabupaten kota itu harus beriringan dan tetap menjaga kelestarian alam yang ada di lingkungannya. Lalu, dan mungkin ini bisa menjadi PR ketika seperti daerah lain hari ini Pak Gubernur menyampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah yang menjadi pusat sumber daya alam seperti Kuningan dan lain-lain itu akan diberikan insentif karena mereka tidak bisa membangun industri di situ, mereka tidak bisa ada investasi di situ. Tapi Pak Gubernur menyampaikan bahwa wilayah-wilayah yang menjadi fondasi dalam memberikan menjaga kebutuhan alam kita itu akan diberikan insentif sehingga mereka tidak kesulitan seperti yang
Lalu yang terakhir, tema pembangunan kita di tahun 2029 yaitu konsolidasi Subang sejahtera, hijau, dan kompetitif di era global. Bapak Ibu semua yang hadir yang saya cintai, dalam proses penyusunan RPJMD dan RKPD ini, saya meminta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikir terbuka, memiliki visi ke depan terintegratif dan inovatif. Perencanaannya disusun harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Subang nantinya akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel serta mampu menjawab isu-isu strategis yang ada. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersatu dalam rangka mengawal kesinambungan jalannya pembangunan dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektor maupun masing-masing kelembagaan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan harapan kita semua. Mari kita sama-sama rendahkan diri kita, mari kita sama-sama tinggalkan kepentingan pribadi kita, karena yang terpenting hari ini yaitu kepentingan masyarakat luas, bukan tentang kepentingan satu atau dua golongan saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan Subang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dan membimbing dan meridhoi setiap langkah dan usaha kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan, terima kasih untuk Pak Victor Purwirabuana. Selanjutnya perangkat daerah, unsur perangkat daerah. Unsur media. Selanjutnya unsur BUMD. Dan terakhir adalah unsur perguruan tinggi. Baik, alhamdulillah demikian untuk penandatanganan. Selanjutnya langsung Kepala BP 4 di Kabupaten Subang. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tentunya penandatanganan berita acara rapat forum konsultasi publik RPJMD dan RKPD Kabupaten Subang.